Selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong. Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, nah hari ini kita kembali belajar komputer. Tapi kali ini tugas kita adalah mengerjakan tugas portofolio, ya kan? Nah, jadi nanti tugas portofolio di print, dikerjakan di komputer, kemudian di print dan dikumpulkan paling lama hari Sabtu nanti, oke? Nah, sebelum Bapak jelasin tentang tugas portofolio kita hari ini, Bapak kasih pengumuman dulu ya. Minggu depan kita akan mulai UTS-nya, mulai ujian UTS. Nah, untuk ujian komputer itu materinya diambil dari catatan keempat kita dan catatan kelima kita. Jadi, anak-anak kami semua kelas 3, silakan kalian pelajari catatan kalian. Catatan berapa tadi? Catatan 4 dan catatan 5. Kemudian semua latihan-latihan kita yang sudah kita kerjakan, latihan 4 dan latihan 5 masih ingat kan? Kalau lupa, kalian bisa lihat di modul-modul sebelumnya dan pelajari kembali video-video pembelajaran, video-video praktek kita sebelumnya, karena dari situ nanti soal-soal ujiannya. Oke? Bapak harap kalian bisa mempersiapkan dengan baik supaya nilai komputernya bagus semua ya. Oke? Nah, sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara mengerjakan tugas portofolionya ya. Nah, silakan kalian perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Pertama, kita buka dulu WordPad-nya. Setelah itu kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik zoom in untuk memperbesar kertasnya. Oke, nah seperti ini aja, jangan terlalu besar. Kemudian pertama kita tulis dulu semua kata-katanya, mulai dari judul sampai tulisannya, sampai habis tulisannya ya. Oke, kita mulai dari judulnya. Judulnya adalah mengail di kali. Mengail itu sama dengan memancing. Kali itu adalah sungai. Mengail di kali. Ingat, kalau huruf besar tahan tombol shift-nya ya. Tahan tombol shift-nya, kemudian tekan tombolnya. Oke, untuk judul dengan tulisan di bawahnya itu kita kasih enter. Berapa kali kemarin? Kita kasih enter 2 kali. 1, 2. Baru kita tulis di paragrafnya. Paragraf bait pertama adalah di kali kecil, D-nya huruf besar, kali kecil. Kemudian untuk baris kedua kita gunakan enter. Nah, jika sudah selesai bait pertama, kita akan lanjut ke bait kedua. Sama seperti tadi, untuk memberikan jarak, kita enter berapa kali? Enter 2 kali. 1, 2. Oke, kita lanjut ke bait kedua. Untuk membuat ke baris berikutnya, jangan lupa tekan enter. Bait kedua sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bait ketiga. Sama seperti tadi, untuk memberikan jaraknya, kita enter 2 kali, jarak antar bait atau jarak antar judul dan isinya. 1, 2. Nah, jika sudah selesai sampai bait ketiga, nanti di bagian terakhir kita enter 2 kali. 1, 2, kemudian tulis nama kalian masing-masing di bawahnya sama kelasnya ya. Misal nama saya namanya adalah Pak Samuel. Nanti kalian tulis nama masing-masing ya. Jangan kalian tulis Pak Samuel, tapi nama kalian masing-masing. Kemudian enter kelas berapa, misalnya kelas 3A. Oke. Nah, sekarang kita akan formatting tulisannya supaya tulisannya kelihatan menarik. Nah, dimulai dari judul. Judulnya itu berada di bagian, di bagian mana? Tengah, kiri atau kanan? Ya, kalau kita lihat sini tulisannya berada di bagian tengah. Jadi kita blok judulnya, kita klik bagian center, alignment center ya. Ini dia. Oke, tulisannya sekarang sudah berada di tengah. Nah, kemudian kita ganti model tulisannya. Model tulisannya apa? Kita klik font style atau font family. Di sini ada tulisan Calibri-nya. Oke, kita klik, kita ganti menjadi tulisan yang kita suka. Bebas tulisan yang mana ya. Misalnya saya mau yang ini. Oke, kita kasih besar ya. Oke, misalnya kita kasih ukuran 20. Oke. Untuk judul kita kasih ukuran 20. Kemudian kita kasih warna. Warnanya bebas, warna apa saja ya. Oke. Warna misalnya warna hijau misalnya. Warnanya bebas ya, yang pasti harus diganti warnanya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawahnya tulisan di sini kita blok semuanya dari bait pertama sampai bait yang ketiga.
itu kita ganti tulisannya. Jadi kita biru-biruin ya, kita blok tulisannya ya. Klik tahan, kemudian geser sampai di kata sedia kala. Oke. Kemudian kita kasih kalibrinya. Kita kasih tulisan yang bagus ya. Misalnya kita kasih Charter C Black. Nanti kalian bisa tulisan apapun ya yang ada di komputer kalian. Oke, kita kasih posisi tulisannya di mana ya? Ada di bagian tengah, kiri atau kanan? Oh, kalau kita lihat di buku kita, itu tulisannya berada di bagian tengah juga. Oke, kita klik bagian center. Nah, kemudian kita kasih ukurannya 14. Oke, ganti warna yang lain selain warna hijau. Misalnya saya mau ganti, misalnya ya, Pak saya mau ganti warna biru, boleh. Pak saya mau ganti warna ungu, boleh. Yang pasti warnanya diganti nah ya. Oke, kalau mau diganti lagi tulisannya juga bisa. Kita ganti tulisan yang menarik lagi. Misalnya saya mau ini, misalnya Comic Sans MS. Oke, nah kemudian apa yang belum diganti tulisannya? Formatnya, oh iya namanya. Kita blok nama kita sama kelas yang paling terakhir. Kita ganti model tulisannya dulu. Misalnya pas saya mau yang ini, boleh. Kita taruh di tengah. Kita ganti apa? Mau ganti tulisan lain? Kita coba ganti tulisan lainnya ya. Misalnya saya mau tulisannya sama seperti yang tadi. Oh, misal saya mau ini Pak tulisannya. Oke, bisa. Kemudian kita kasih ukurannya, kalau tadi judulnya 20, kita kasih agak besar sedikit ya. Nah, jangan sama seperti tulisan baitnya. Kemudian kita ganti warna yang kita suka. Oke. Nah, sudah selesai ininya. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita tinggal ambil gambarnya. Oke. Nah, gambar yang pertama itu ada di antara judul dan bait pertama. Berarti kita klik di antara judul dan bait pertama. Di mana? Di mana itu? Di sini. Kita klik di sini ya. Klik di sininya. Nah, Pak kursornya langsung ke sebelah kiri. Nggak apa-apa, nanti dia akan kita pindahkan ke tengah. Oke, kalau kursornya berada di sebelah kiri, tidak apa-apa, nanti kita bisa geser di bagian tengah. Kemudian kita klik bahasa Inggris gambar apa? Bahasa Inggrisnya adalah picture. Oke, kita klik picture. Kemudian nanti kita cari gambarnya. Gambarnya itu bisa kita taruh di. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tuanya ya untuk mencari gambarnya. Itu kalian bisa tarik ke atas. Kemudian kita cari lokasi gambarnya. Kemudian tadi gambarnya harusnya sudah download dulu ya. Download dulu di internet. Atau kalau misalnya gambar tidak ada, nanti kalian bisa gunakan gambar apapun yang ada di komputer yang masih berhubungan. Oke, kalian Bapak tadi sudah download gambarnya dari internet, berarti Bapak gunakan gambarnya. Oke, ini tentang mengail. Mengail itu sama memancing. Nah, ini Bapak gunakan gambarnya. Kemudian untuk memperkecil ukuran gambarnya, nanti caranya adalah kita klik dulu gambarnya. Nanti ada titik di sudut-sudut sini, ada di ujung, di tengah, di sebelah kiri, titik warna hitamnya, lihat nggak? Ini kan? Nah, cara memperkecilnya adalah kita klik titiknya di bagian ujung sini, ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan bawah, kiri bawah, kanan bawah atau atas bawah, yang ujung sini ya. Itu namanya handlebar namanya. Kita klik, tahan, kemudian kita geser. Nah, oke, sudah mengecil gambarnya? Sudah. Nah, kemudian bagaimana cara taruh gambarnya di tengah? Itu caranya adalah kita klik center. Nah, ini dia. Gambarnya langsung berada di tengah. Oke, gambar pertama sudah. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada di antara bait pertama dan bait kedua. Berarti kita klik di sini ya. Nah, kursornya langsung berada di tengah-tengah sini kan? Kemudian masih ingat tadi bagaimana caranya? Kita klik picture. Oke, picture di sini. Ini dia. Picture atau picture ya. Tulisannya picture. Kemudian kita masukin gambar ya. Nah, misalnya gambar yang ini kita double klik, klik. Nah. Oke, kita kasih kecil. Caranya tadi bagaimana? Klik gambarnya, kemudian klik
titik di sudutnya, di ujung sini, di ujung gambarnya ya. Itu namanya handlebarnya. Klik tarik sampai gambarnya mengecil. Nah, oke. Nah, kalau mau buat gambar lebih tinggi, kalian bisa tarik handlebar di sini, di bagian tengah sini. Oke, dah. Kemudian gambar di yang ketiga, dia berada di antara bait kedua dan bait ketiga, di antara hingga musnah dan mengapa. Kita klik di sini ya. Klik di sini, kemudian picture, cari gambarnya. Klik, kita klik. Nah, ini dia. Kita kasih kecil ya gambarnya. Caranya kita klik tarik titiknya di pinggir-pinggir gambarnya. Oke? Nah, ini dia. Kalau gambar kelihatan lebih gepeng, kalian bisa tarik handlebarnya yang ada di tengah-tengah sini. Ini dia. Supaya gambarnya agak lebih tinggi gini. Kalau gambarnya agak gepeng gini ya, misalnya terjadi seperti ini Pak, berarti kalian tinggal tarik yang di bawah sini, yang tengah-tengah sini ya, handlebar di bagian tengahnya, bukan di ujungnya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kalau mau lihat semuanya, kita bisa klik kurang, zoom out. Kita mau memperkecilnya dan mau lihat semuanya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal print, kemudian nanti Bapak suaranya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, artinya tugasnya sudah selesai, tinggal kita print. Nah, cara print adalah kita klik file, kemudian kita klik print seperti ini. Bahasa Inggris cetak adalah print. Nah, setelah itu nanti kita pilih printernya apa, kemudian kita klik print, kita cetak. Oke? Nah, itu caranya. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tuanya atau kakak atau abangnya untuk bantu cara ngeprintnya, karena beberapa printer cara printnya mungkin agak berbeda. Pak, bagaimana kalau misalnya saya tidak punya gambarnya? Oke, kalau kalian tidak punya gambarnya, nanti kalian bisa cari gambar lain. Misalnya gambar yang lain yang ada di komputer kalian. Misalnya untuk gambar pertama, kita klik di antara judul dan bait pertama. Ini dia, kita klik picture. Nanti kalian bisa cari gambarnya di sample picture atau di picture di komputer kalian. Ambil aja gambar yang berhubungan dengan itunya. Oke, misalnya Pak, ini masih berhubungan dengan ikan misalnya, boleh. Misalnya saya mau gambar ini, bisa. Yang penting ada gambarnya. Oke, jangan lupa ya, harus ada gambar karena nanti gambarnya akan dinilai juga. Ini dia. Kalau sudah selesai, silakan kita simpan dulu tugasnya ya, supaya kalau misalnya kalian lupa print, bisa di print lagi, jadi tidak ulang dari awal lagi ya. Oke, kita simpan tugasnya, simpan dulu ya sebelum di print. File, save, kemudian kita buat namanya menjadi portofolio. Nama kalian, portofolio. Namanya misalnya Pak Samuel 3A. Oke, kemudian kita klik save. Oke, setelah itu baru di print. Oke, gambarnya sudah selesai dimasukkan. Nah, jadi ingat ya, harus ada gambarnya karena gambarnya termasuk dalam penilaian portofolio ya. Oke. Nah, jika ada kendala dalam mengerjakan tugas portofolionya, silakan langsung hubungi guru komputernya agar dicarikan solusinya. Oke, misalnya Pak, saya tidak punya komputer, atau Pak, saya punya kendala ini dan macam-macam. Langsung hubungi guru komputernya, nak ya. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Bapak harap kalian mengerjakan tugas portofolio dengan baik ya. Dan jangan lupa persiapkan dirimu untuk UTS minggu depan. Ingat, bahannya dari catatan keempat, catatan kelima, dan latihan keempat, latihan kelima, serta semua video pembelajaran kita selama di semester 2. Oke? Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.